Sementara itu pemirsa, anggota BPBD dibantu puluhan warga mengevakuasi seorang pria obesitas yang masuk ke sungai karena kecelakaan. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis karena berat badan korban menyulitkan petugas, pemirsa. Seperti inilah evakuasi pria obesitas yang terlibat kecelakaan kemudian masuk ke sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Puluhan warga dan petugas BPBD serta Palang Merah Indonesia mengangkut korban dengan tandu yang ditarik dengan tali tambar. Korban kemudian berhasil dievakuasi dan langsung dimasukkan ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Korban bernama Muhammad Mustafa, warga Sidorukun, Surabaya, terlibat kecelakaan karena bersenggolan dengan motor lain dan masuk ke sungai. Sementara motornya masih berada di pinggir jalan dan pemotor yang bersenggolan dengan korban melarikan diri. Peristiwa kecelakaan tersebut menjadi tontonan warga dan menjadikan arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya menjadi macet. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Suami istri ini tega mencekoki adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan paket sabu. Ya, pelaku akhirnya ditangkap polisi usai korban bercerita kepada ayahnya. Polisi bersama warga menggerebek kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencokokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan kejinya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Untuk melancarkan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai. Namun korban justru dibawa ke rumah pelaku dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan. Saat pelaku lengah, korban menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Motivasi melakukan perbuatan keji kepada adiknya itu karena permasalahan keluarga. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Laporkan. Pecat dulu. Nah, Ada apa ya? ini settingan saya ke format iseleb. Oh, format iseleb. Kenapa format iseleb? Karena hari ini ada banyak sekali beberapa berita soal artis nih. Di antaranya di balik rasa percaya dirinya, artis Nikita Mirzani dinyatakan terbukti bersalah atas kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik kepada dokter kecantikan Reza Gladys. Ya, di mana vonis ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dan denda sejumlah 1 miliar rupiah. Alhamdulillah ya Nyai ya, sebenarnya ya. Ya daripada 11 tahun ya. Nah betul, tetap harus disyukuri walaupun memang harus dijalankan juga ya hukumannya ya. Nah, tapi katanya adik Mir ini masih menyatakan ini ya, banding ya. Oh, tetap menyatakan banding. Betul. Begitu. Nah, selain Nikmir, pemirsa, kita juga ada satu artis lagi yang berurusan dengan hukum, yakni yang digadang-gadang sebagai artis cantik Sandra Dewi. Bukan main, sebenarnya cantik sekali ya. Cantik sekali. Nah, setelah menggugat Kejaksaan Agung atas penyitaan aset mewah pribadinya terkait kasus tata niaga timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz, akhirnya Sandra Dewi ini mencabut gugatannya di PN Pusat. Nah, ini karena sebelumnya ini dia gak terima nih kalau aset pribadinya yang terdiri dari puluhan tas mewah dan juga tabungan yang diakuinya sebagai hasil endorse disita negara terkait mega korupsi suaminya. Betul sekali. Tapi ada banyak alasan di balik itu semua ya. Salah satunya adalah Sandra Dewi ini menerima putusan hukum tetap terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Wah, jadi semoga tas-tas tersebut baik-baik saja ya. Yeah. Tapi walaupun banyak sebagai berita. wanita. Oh, kenapa sebagai wanita? Iya, kalau melihat tas disita nggak dipergunakan gitu kan. Ngilu gitu ya. Ngilu.
Dasar. Ya walaupun banyak artis ini ya yang menjadi berita kita, jadi headline kita hari ini, tapi saya nggak akan joget iseleb ya. Enggak ya. Walaupun tadi disuruh produsernya. Karena kita mau nyapa dulu. Tapi karena informasinya nggak hanya tentang seleb semuanya, Betul. ada informasi-informasi lainnya juga, termasuk isu politik, peristiwa internasional maupun olahraga nanti akan kita sampaikan hari ini di program Sindo Today. Pemirsa yang pastinya akan menghadirkan informasi-informasi terhangat bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Kesal dengan orang tua, kakak kandung mencekoki adik dengan sabu. Divonis 4 tahun Nikita Mirzani pikirkan upaya banding. Warga lepas status penerima BLT usai rumahnya ditempel stiker keluarga miskin. Kita ke informasi pertama, pemirsa, kebakaran meludeskan gudang dekorasi perlengkapan pesta di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kobaran api merembet ke 4 rumah lain. Kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah material yang berada di dalam gudang perlengkapan pesta di Jalan Udayana, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kobaran api juga merambat ke 4 rumah berlantai 2 di dekat lokasi kejadian. 13 unit mobil pemadam api dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan gudang. Yang terbakar ya material-materialnya gitu khususnya. Nah, untuk peluncuran yang kita luncurkan 13 unit dengan personil kurang lebih 60 personil. Demikian. Kendalanya? Untuk kendala tidak ada. Kebetulan sumber air juga lancar, ada di sekitar kita dan unit juga bisa merapat ke depan TKP. Demikian. Tidak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kebakaran juga terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pemirsa, di mana 10 unit rumah di pemukiman padat penduduk dekat kantor pajak terbakar. Iya, api diketahui muncul dari rumah kontrakan yang ditinggal penghuni ke pasar. Api berkobar membakar rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo, Tigobale, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Api pertama kali diketahui muncul dari dapur di bagian belakang rumah kontrakan milik salah satu warga. Cuaca panas terik berangin dan lokasi rumah yang berada di permukiman padat penduduk membuat api dengan cepat merembet ke beberapa rumah. Warga yang mengetahui rumahnya ludes dilalap api menangis histeris, bahkan hingga ada yang jatuh pingsan. Setidaknya 10 rumah diantaranya 6 petak rumah kontrakan dan 1 rumah permanen ludes dilalap api. Pertama 9 kakak, ya mungkin karena cuaca angin agak kencang, ya merembes lagi ke salah satu rumah. Seenggaknya memakan korban lagi 1 rumah yang terbilang masih rumah mewah lah di sini. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian diperkirakan lebih dari 500 juta rupiah karena tidak banyak barang dan perabotan rumah yang dapat diselamatkan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.